Selamat pagi rekan-rekan MI Metro Data. Mohon maaf tadi ada sedikit gangguan di sinyal internet saya. Jadi kita buka di pagi hari ini. Selamat datang Bapak Ibu untuk hadir di webinar Cisco event kita di akhir tahun ini, di mana tema kita pada pagi hari ini adalah Cisco Wireless. Jadi kami akan mencoba mengupdate solusi-solusi produk wireless yang dimana saat ini Bapak Ibu sudah tahu ada Wi-Fi 6 yang sudah hadir dari tahun lalu, tapi juga Cisco sudah mempunyai di atas sana Wi-Fi 6E dan juga Wi-Fi 7. Nah, di pagi hari ini dengan Pak Fajar Anas dari PT ECS Indojaya sebagai visual Cisco untuk dapat menjelaskan update lagi mengenai Cisco Wireless di Indonesia. Seperti apa perkembangannya? Mari silakan Pak Fajar Anas untuk dapat dimulai presentasinya. Mana juga maksudnya Oke, terima kasih Mas Robi ya. Mana masuk ke domain juga kan ya? Banget. Izin saya share screen ya, PPT yang akan kita bahas pagi ini. Beda, cuman seperti itu. Seperti juga masih butuh domain. Kalau kan di mana? Ya. Oke. Screen saya sudah muncul ya Pak? Ya, sudah kelihatan. Oke. Silakan. Oke, kita mulai ya Pak ya. Selamat pagi semuanya. Izin ya perkenalan, saya Fajar Anas dari ECS Indojaya. Pagi ini saya coba akan bawakan ya terkait dengan teknologi Wi-Fi terbaru gitu ya, Wi-Fi 6E. Nah, judulnya pagi ini sesuai yang di slide gitu ya Pak ya, Enhance Your Network Experience with Wi-Fi 6E gitu ya. Nah ini pagi ini saya akan coba jelaskan gitu ya, bagaimana apa sih Wi-Fi 6E ini, kemudian perkembangannya sampai saat ini seperti apa gitu ya. Kemudian nanti juga akan saya jelaskan beberapa device-device dari Cisco yang sudah support Wi-Fi 6E gitu ya. Oke. Jadi agendanya begini gitu ya, akan dibagi ke 3 bagian gitu ya. Pertama introduction terhadap Wi-Fi 6E, kemudian yang kedua Cisco Catalyst Access Point yang sudah Wi-Fi 6E, kemudian deployment on network gitu ya. Nah, next. Nah, sampai tahun ini Wi-Fi, teknologi Wi-Fi gitu ya, secara dari awal pertama ditemukan, kemudian distandarisasi, sudah berusia 25 tahun gitu ya Pak ya. Dan evolusinya seperti ini gitu ya, dari pertama kali diperkenalkan tahun 1999, dan ya pertama kali dikenalkan tahun 1999, waktu itu masih menggunakan satu band ya, jadi masih menggunakan satu frekuensi band 2,4 GHz, kemudian dan itu ya data rate-nya cuma 11 Mbps gitu ya, kemudian berkembang sampai hari ini gitu ya, di Wi-Fi 6E gitu ya, dan soon ke depan nanti ada Wi-Fi 7. Nah, Wi-Fi 7 ini masih dalam proses development gitu ya kayak secara standarisasi, kemudian regulasi belum keluar gitu ya secara global. Nah, sampai saat ini Wi-Fi 6E yang paling terbaru dan siap digunakan gitu ya. Oke. Wi-Fi 6E itu apa sih Pak? Jadi secara teknologi sebenarnya Wi-Fi 6E itu sebuah enhancement atau upgrade dari Wi-Fi 6 gitu ya Pak ya. Jadi kalau kita lihat di sini
Wi-Fi 6 dan Wi-Fi 6E ini secara protokol dan standar dia masih menggunakan standar yang sama. Jadi menggunakan .11ax gitu ya. Nah, cuman perbedaannya di Wi-Fi 6E ini dia ada enhancement di sisi channel band-nya gitu ya, yang tadinya di Wi-Fi 6 ini maksimal di 5 GHz. Nah, di Wi-Fi 6E dia ngebuka band baru, Pak, di band 6 GHz. Gitu. Nah, selain itu nanti saya akan coba jelaskan gitu ya, upgrade apa aja sih dari Wi-Fi 6E ini dibandingkan dengan pendahulunya si Wi-Fi 6. Oke, why Wi-Fi 6E gitu ya. Nah, kenapa sih kita harus coba upgrade atau migrasi ke Wi-Fi 6E gitu ya. Nah, dulu gitu ya, sebelum mungkin sebenarnya shiftingnya itu setelah era pandemi sebenarnya gitu ya. Jadi sebelum era pandemi sebenarnya most application gitu seperti ini loh ya. Jadi ada cuman web, kemudian email, kemudian paling ya telepon gitu ya. Nah setelah pandemi gitu ya, jadi habit koneksi atau orang-orang itu banyak shifting gitu ya. Jadi yang tadinya misalkan meeting itu offline, nah setelah pandemi itu jadi sering online gitu ya. Jadi video streaming itu sudah lumrah dilakukan oleh industri saat ini gitu ya. Jadi yang pasti ini akan menuntut koneksi internet yang lancar, throughput yang besar gitu ya untuk mendukung video streaming. Oke. Nah saat ini seperti ini gitu ya. Nah kedepannya nanti akan lebih complicated gitu ya dengan semakin berkembangnya teknologi. Nah kedepannya prediksinya akan banyak teknologi yang mengadopsi VR dan AR. Nah ini pasti membutuhkan koneksi atau transmit data yang sangat besar gitu. Oke. Nah, problem saat ini gitu ya dengan teknologi Wi-Fi saat ini gitu ya yang belum mengadopsi Wi-Fi 6E itu ya seperti ini ya Pak ya. Jadi existing band spektrum itu 2,4 dan 2,4 dan 5 GHz ini udah congested ya Pak ya. Jadi udah banyak sekali device-device yang menggunakan spektrum 2,4 dan 5 GHz ini. Impact-nya apa? Yang pertama ya tadi interference gitu ya, kemudian channelnya udah banyak yang pakai, kemudian ya itu tadi ya impact-nya. Nah ini contoh gambarannya gitu ya. Secara grafik ini satu channel misalkan 36 ini udah ada yang pakai Wi-Fi-nya, ada 2 yang pakai. Nah di 48 ini bahkan ada 3 Wi-Fi dipakai. Jadi semakin banyak Wi-Fi yang digunakan di channel yang sama, impact-nya adalah interference dan menurunkan performance si Wi-Fi itu sendiri. Gitu. Nah, ini ilustrasi aja ya Pak ya. Jadi sebelum Wi-Fi 6E ya seperti ini ya. Jadi congest, macet gitu ya, jalannya kecil, tapi yang pakai banyak gitu ya. Nah, ini ilustrasi aja. Nah, selanjutnya ini ya perbedaan ya antara Wi-Fi 6 dan Wi-Fi 6E gitu ya. Jadi secara basic teknologi sebenarnya sama ya, Wi-Fi 6 dan Wi-Fi 6E gitu ya. Jadi di sini dia udah support target wait time, TWT, BSS coloring, kemudian multi-user MIMO, WFDMA, dan QAM. Nah ini teknologi-teknologi ini udah fitur-fitur ini udah ada gitu ya di Wi-Fi 6. Nah kemudian di Wi-Fi 6E ditambahkan dengan fitur-fitur baru gitu ya. Jadi pertama edition spectrum tadi ya, karena dia menggunakan channel band 6 GHz, dia ngebuka
tambahan spektrum baru gitu dari 5.000 range-nya ya, dari 5.900 sampai 7.000. Nah ini tergantung ini ya, biasanya ini tergantung regulasi di tiap-tiap negara. Ini beda-beda sih. Ada 1.200 MHz. Nah ini untuk di US gitu ya. Nah, untuk di Eropa, nah ini di 500 MHz gitu. Kemudian selanjutnya security upgrade. Nah di Phase 6e ini WPA 3 ini mandatory gitu ya. Jadi udah nggak bisa tuh pakai opsi WPA 2 gitu ya. Kemudian clean RF, kemudian no legacy device ya. Jadi device-nya baru semua gitu ya. Kemudian protokol enhancement, nah ini nanti akan kita bahas gitu ya. Enhancement-nya apa aja. Kemudian wider RF channel itu tadi ya. Ini impact ketika kita ngebuka band channel yang baru. Oke. Nah ini ilustrasi lagi apa ya. Jadi tadi sebelum Wi-Fi 6E jalurnya cuma satu gitu ya, yang pakai banyak. Nah ini ilustrasinya setelah pakai Wi-Fi 6E jalurnya ada 2, kemudian lajurnya banyak gitu ya tiap jalurnya ini, otomatis jadi kencang ya Pak ya. Oke, next. Wi-Fi 6E around the world. Jadi ini update aja gitu ya. Saat ini yang mengadopsi teknologi Wi-Fi 6E ini di mana aja sih? Nah, ini ya. Jadi di Amerika Utara, kemudian Amerika Latin ini listnya gitu ya. Kanada, USA, Brazil, Argentina, kemudian di Asia Tengah gitu ya, di Asia Timur Tengah itu Saudi Arabia, kemudian di Afrika ini ada Maroko. Nah untuk di Asia sendiri Jepang, Australia dan Taiwan sama South Korea itu udah mengadopsi. Nah di Asia Tenggara sendiri sebenarnya Indonesia sampai saat ini masih belum ya. Udah pasti. Sampai saat ini di Asia Tenggara yang sudah melakukan regulasi dan standarisasi Wi-Fi 6 itu baru Malaysia dan Singapura dan Thailand ya. Di Indonesia sendiri saat ini masih dalam proses gitu ya, di Kominfo standarisasinya, kemudian perizinannya masih dalam proses. Kedepannya mungkin setahun atau 2 tahun atau 2 tahun ke depan nanti udah keluar gitu ya perizinannya. Jadi dari kami Cisco sebenarnya udah demo gitu ya di Kominfo bagaimana Wi-Fi 6 itu, kemudian kita demokan dan capability-nya seperti apa gitu ya. Nah sampai saat ini masih dalam proses gitu ya perizinan untuk Wi-Fi 6E ini. Gitu. Jadi sebenarnya technically Wi-Fi 6E ini bisa digunakan apa enggak sekarang? Sebenarnya bisa gitu ya. Jadi Cisco ini udah ada Wi-Fi 6E, kemudian misalkan device-nya udah support nih Wi-Fi 6E bisa pakai 6 GHz, nah itu bisa. Gitu ya. Cuman memang secara regulasi belum diatur gitu. Oke, nah ini ilustrasi Wi-Fi 6E di US dan di Eropa gitu ya. Jadi di US ini sama Korea ya, itu dia membuka sampai 1.200 MHz gitu. Nah ini tiap negara beda-beda gitu ya. Nah di US ini dia sampai 1.200 MHz. Nah di Uni Eropa gitu ya, dia 500 MHz. Ini balik lagi ya. Nah, untuk di Indonesia sampai saat ini belum tahu ya. Nanti dia regulasinya sampai mana, kemudian spektrumnya yang dibuka tuh sampai berapa. Gitu. Oke. Nah di Wi-Fi 6E ini dia 6 GHz ini, band yang 6 GHz ini dia punya standarisasi untuk device-nya ya. Jadi akses point-nya ini yang support Wi-Fi 6E ini standarnya seperti ini gitu ya. Jadi ada low power indoor AP, kemudian standar power AP, kemudian very lower power AP gitu ya. Nah ini standarisasi aja sih dari si
HP-HP yang bisa support 6 GHz gitu ya. Oke, ini terkait dengan outdoor antena gitu ya. Ini bisa kita skip aja. Oke. Nah, tadi ya, di Wi-Fi 6E ini bukan cuma tadi ya nge-open spektrum baru atau channel baru, tapi dia juga melakukan enhancement gitu ya di beberapa sektor gitu ya. Yang pertama ini di protokolnya. Oke. Nah, di Wi-Fi 6E ini yang pertama ya, dia melakukan optimization di bikin frame-nya gitu ya. Jadi bikin frame ini dia frame yang mentransmit sinyal gitu ya ke client device. Nah, di Wi-Fi 6E ini dia mengurangi nih frame header-nya dari si frame beacon-nya ini. Jadi yang tadinya di sini ada banyak gitu ya, yang di Wi-Fi 6 ini. Kemudian di Wi-Fi 6E dia kurangin nih. Jadi yang tadinya ada HT capabilities, kemudian VST capabilities. Nah, ini dibuang gitu ya. Kemudian jadinya lebih pendek gitu ya. Nah, ini impact-nya apa? Impact-nya dia mengurangi airtime gitu ya. Jadi airtime itu maksudnya dia kalau di WiFi kan dia menggunakan radio gitu ya. Nah, di radionya ini ketika beacon size-nya dikurangin, nah itu dia akan lebih clean, lebih sedikit frame atau protokol yang menggunakan airtime yang sama. Karena kan frekuensi itu kan yang pakai kan cuma 1 atau 2 device ya, itu banyak gitu. Nah, dengan mereduce si beacon frame-nya ini, dia akan lebih banyak space di airtime. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, dia udah support multiple DSSID gitu. Jadi DSSID apa? Jadi dalam setiap bikin frame itu si access point dia nge-broadcast SSID gitu ya, SSID information ke arah client device gitu. Nah, di Wi-Fi 6 ini dia support multiple DSSID gitu. Jadi dalam satu beacon frame dia support lebih dari SSID, lebih dari satu SSID yang di broadcast gitu. Ini contoh di sini ya. Jadi dalam satu SSID dia ada tag number-nya di multiple di SSID. Nah, ini ada 2 gitu ya. SSID 1 dan SSID 2 gitu. Oke. Next. Nah, selain di protokol Wi-Fi 6E juga support melakukan enhancement di SSID discovery-nya gitu ya. Nah, di sini gambaran gitu ya, bagaimana legacy method untuk PAP yang hanya support di Wi-Fi 6 itu hanya ada 2 metode gitu ya untuk discovery SSID-nya gitu ya. Yang pertama passive scanning, kemudian active scanning, udah itu aja. Jadi passive scanning ini apa? Jadi passive scanning ini yang melakukan scanning adalah di access point gitu ya. Jadi dalam interval beberapa millisecond itu si access point akan nge-broadcast tadi ya si beacon frame-nya itu untuk kemudian di discover oleh si client device gitu. Kemudian ada active scanning. Nah, active scanning ini yang scanning si client device-nya gitu. Jadi yang probe request itu si client device-nya gitu. Nah, ini di legacy method ini hanya ada 2 ini ya, passive scanning dan active scanning. Oke. Next. Nah, di Wi-Fi 6E untuk metode discovery SSID-nya dia dibagi 2 gitu ya. Kalau yang legacy kan tadi active scanning dan passive scanning. Nah, di Wi-Fi 6E dia ada namanya out of band dan in band. Nah, jadi maksudnya apa? Nih out of band ini protokolnya yang pertama yang ini ya.
Reduce Network Report, atau kalau disingkat RNR gitu ya. Nah ini maksudnya apa? Jadi di out of band ini dia memungkinkan misalkan usernya itu support 5 GHz gitu ya, handphonenya misalkan. Tapi sebenarnya dia support nih 6 GHz, tapi dia defaultnya 5 GHz. Nah, dia masih bisa connect ke access point yang Wi-Fi 6E. Kemudian si access point yang Wi-Fi 6E ini, dia convert gitu ya. Jadi dia ngasih reply-nya itu, answer-nya itu ke client device pakai band-nya yang 6 GHz gitu. Kemudian ada in-band juga tadi ya, ada passive scan dan active scan. Nah di Wi-Fi 6 ini dia ada namanya fast link setup atau fast initial link setup gitu ya. Ini untuk passive scan-nya. Ini akan kita bahas. Nah, yang pertama out of band discovery gitu ya. Jadi tadi yang protokolnya reduce network report gitu ya. Kalau atau disingkat RNR. Nah ini, jadi si client device ini nge-probe request ke access point dengan channel 5 GHz gitu ya. 5 GHz. Nah, si access point ini ngerespon dengan RNR ini menggunakan channel 6 GHz. Tuh, jadi oke nih si client dia ternyata udah support 6 GHz ya udah, berarti koneksinya nanti akan menggunakan 6 GHz gitu. Jadi nggak harus si device-nya ini harus di set dulu nih ke 6 GHz ininya, frekuensinya gitu ya. Nah itu bisa gitu ya dengan 2,4 atau 5 GHz. Nah nanti si access point-nya yang akan menentukan si kliennya menggunakan 6 GHz. Nah ini disebut dengan out of band discovery itu ya. Oke. Selanjutnya ya in band gitu ya. In band discovery ini ada yang pertama FALS gitu ya, atau kepanjangannya Fast Initial Link Setup. Nah ini tiga key point gitu ya. Jadi smaller beacon, kemudian content information for client di situ apa itu connect gitu ya. Kemudian reduce probe request overhead. Nah ini kita akan bahas. Oke. Nah di FALS ini dia interval gitu ya, interval dia mengirimkan atau nge-broadcast si beacon frame-nya ini, dia pendek gitu ya, jadi 20 milisecond gitu. Jadi dia 20 milisecond dia akan broadcast gitu ya. Nah ini perbandingannya dengan beacon frame yang biasa gitu ya, yang beacon frame biasa ini dia 100 milisecond gitu ya. Nah jadi ini intervalnya lebih panjang. Nah di FALS ini dia lebih pendek gitu ya, 20 milisecond. Oke, nah ini ilustrasinya gitu ya. Si klien AP ini dia client device ini dia coba connect misalkan gitu ya. Nah, dia dalam sepersekian detik gitu, dia langsung ketemu nih dengan si broadcast yang si access point sebarkan itu ya, si FALS beacon-nya itu. Nah, si FALS discovery frame-nya ini ketemu misalnya di 20 milisecond. Nah, dia langsung connect. Tuh, nah, dibandingkan dengan beacon frame gitu ya, dia harus nunggu dulu nih. Ini ketika start di sini misalkan. Nah, dia akan menunggu sampai sini gitu ya. Nah, kalau di FALS frame, nah dia akan lebih cepat gitu ya discovery-nya. Gitu, jadi dalam 20 milisecond, nah dia udah langsung connect dengan si network gitu ya. Gitu. Jadi perbedaan beacon frame dengan FALS frame itu tadi ya, jadi intervalnya lebih cepat si FALS ini dibandingkan dengan si beacon frame. Oke, nah ini
capture-nya ya, ini ilustrasi aja. Jadi ini yang pernah dites gitu ya. Jadi dites kemudian diambil gitu ya paket capture-nya. Nah, ini dia setiap kali 20 milisecond dia nge-broadcast. Nah, ini log-lognya. Nah, ini reduce probe request overhead gitu ya. Jadi si user ini nggak nge-probe request mulu nih karena nggak lama gitu ya menunggu broadcast dari si access point-nya itu 20 milisecond, kemudian contain detail information as a beacon gitu ya. Oke, nah ini contoh lagi ya bucket capture, bagaimana interval-interval si bikin si FLS frame ini di broadcast gitu ya. Nah ini, jadi ini milisecond ya, karena ini milisecond jadi dari pukul 16.36 577. Nah dia nggak lama kemudian 597 gitu ya, tepat 20 milisecond dia nge-probe request lagi, nge-broadcast si FLS-nya itu. Oke, nah tadi yang FELS itu ya tadi in-band kemudian passive scanning. Jadi si FELS ini frame yang di broadcast oleh si access point, jadi masuknya dia passive scanning. Nah, untuk active scanningnya, jadi di sini ada namanya preferred scanning channel gitu ya. Jadi untuk active scanningnya si access point ini akan mempreferensi channel-channel atau memprioritaskan channel-channel tertentu gitu ya, yang nantinya akan oleh si user ini probe gitu ya. Jadi biasanya tiap 4 channel gitu ya. Jadi misalkan kelipatan 4 channel gitu ya, dari channel 5, channel 9, channel 13, channel 17. Nah, di channel 21-nya itu jadi PSC, ya, channel preference. Gitu. Nah, di sini contoh channel 5 sama channel 21 ini jadi prioritas atau preferensi channel yang nantinya akan oleh si client device ini di probe gitu ya. Ini list-listnya gitu ya. List channel yang jadi PSC channel. Di sini ada 5, 21, 37, 53, 69, 85. Jadi nantinya si user ini ketika akan nge-probe request ke access point, dia akan connect ke antara channel-channel yang ada di list ini. Gitu. Jadi mengurangi gitu ya. Impact-nya apa? Jadi mengurangi channel-channel yang di broadcast gitu ya. Nah ini tadi 3 protokol gitu ya, 3 protokol dalam SSID discovery yang ada di Wi-Fi 6E. Ada RNR, ini out of band, kemudian FILS, ini in band, kemudian PSC, ini juga in band, active scanning. Oke, nah next. Ini summary gitu ya, poin-poin apa aja gitu ya yang upgrade dari si Wi-Fi 6 ini. Yang pertama ini ya, 6 GHz membuka band baru gitu ya, 6 GHz, dan dari 6 GHz ini yang kemudian memungkinkan untuk membuka spektrum baru gitu ya, jadi 5.900 MHz, kemudian 1.200 MHz, 500 MHz gitu ya. Oke, kemudian itu tadi ya device class tadi dijelaskan gitu ya. Jadi si 6E ini dia punya standarisasi tipe AP gitu yang bisa ngejalanin 6 GHz ini gitu ya. Kemudian ada protokol optimization tadi ya, ada reduce beacon size dan multiple SSID. Kemudian ada di access point discovery gitu ya, tadi yang out of band dan in band.
Oke, nah tadi sekilas ya tadi terkait dengan sejarah uh, teknologi WiFi gitu ya dari pertama ditemukan gitu ya, kemudian sampai saat ini di WiFi 6E dan teknologi upgrade apa aja yang dilakukan apa ditambahkan gitu ya, di WiFi 6E. Nah, kita move ke device access point dari Cisco gitu ya, yang sudah WiFi support WiFi 6E. Nah, nah di Cisco ini mungkin teman-teman udah familiar gitu ya dengan Cisco Catalyst, kemudian Cisco Meraki, gitu ya. Jadi ada dua opsi sebenarnya dari manajemen access point ini gitu ya. Yang pertama, yes. Oke. Jadi tadi ada dua ya, ada dua option gitu ya untuk manajemen access point-nya itu ya. Jadi bisa dengan on-prem controller gitu ya. Ini kalau untuk access point Catalyst gitu ya. Jadi ada C9800, kemudian bisa juga diintegrasikan dengan DNA Center gitu ya. Nah, selain itu juga ada Cisco Meraki gitu ya. Jadi Meraki ini solusinya solusi cloud gitu ya Pak ya. Jadi manajemennya ini dia ada di cloud. Jadi Bapak nggak perlu pasang controller on-prem gitu ya. Itu udah di access point, dikasih internet, itu langsung bisa di manage oleh si dashboardnya yang ada di cloud. Nah itu dua perbedaan gitu ya, dua opsi yang bisa Bapak pilih gitu ya. Oke. Nah di nah ini list WiFi access point yang support WiFi 6E gitu ya. Ini di indoor access point ada untuk seri katalisnya di C9136 gitu ya. Kemudian di Merakinya di DMR57. Nah ini ada 9166D1, kemudian 9166I, kemudian 9164, kemudian ada 9162. Nah ini pembagiannya berdasarkan ini ya sektor bisnisnya size-nya gitu ya. Nah kalau low end misalkan ada di 9162, kalau mid ini di 9164. Nah untuk yang kelas enterprise-nya di 9166 ya. Untuk yang 9136 sama MR57 ini khusus untuk dia udah support high density gitu ya. Jadi bisa dipakai misalkan di ballroom gitu ya, atau di ruang meeting gitu yang usernya banyak gitu ya. Nah untuk outdoornya yang udah WiFi 6 ini ada 9163i gitu ya. Nah ini device-device dari Cisco yang udah support WiFi 6E gitu ya Pak ya. Ada indoor, kemudian outdoor. Nah kemudian ini management mode can be changed gitu ya. Nah dari AP-AP ini sebenarnya misalkan ini 9166 atau 9164. Nah ini dia bisa modenya mode Meraki ataupun mode Katalis gitu ya. Jadi bisa dipilih OS-nya apa gitu ya. Jadi misalkan kita mau 9164 gitu ya akses point-nya, tapi kita mau di manage oleh cloud gitu ya. Kita mau pakai Meraki, nah itu bisa. Nah, jadi sekarang ini tipe-tipe AP ini itu support dual OS gitu ya. Jadi bisa Katalis, bisa juga Meraki gitu ya. Nah tadi beberapa akses point gitu ya. Nah kita ngomongin terkait dengan eksternal antena gitu ya. Jadi eksternal antena ini sekarang ya contohnya seperti ini gitu ya. Mungkin secara estetika emang nggak bagus gitu ya Pak ya. Jadi contoh gini ya, focusing dari signal request directional antena. Jadi
Cisco ini punya teknologi yang namanya directional antenna gitu ya Pak ya. Jadi di tipe tertentu itu si access point nggak perlu pakai antena eksternal, tapi dia punya kapabilitas seperti antena eksternal gitu ya Pak ya. Nah ini di AP 9166 ya Pak ya. Jadi di tipe 9166D1 ini dia antenanya direksional gitu ya. Jadi bukan omni gitu. Jadi direksional, tapi dia nggak perlu ada tambahan antena eksternal gitu Pak. Jadi kalau di sini kan untuk bisa dapat antena direksional tuh harus ada eksternal antena gitu ya Pak. Contoh yang seperti ini. Kemudian ada yang seperti ini ya, ada semacam stick gitu ya. Nah ini kekurangannya adalah biasanya kalau yang seperti ini, additional antena seperti ini, dia membutuhkan space yang lebih besar gitu ya, dan secara estetika juga nggak bagus gitu ya. Ada dua device secara bersebelahan gitu ya, dan itu kalau ditaruh di indoor itu tidak bagus gitu ya secara estetika. Nah, di tipe 9166D1 ini dia support layaknya eksternal antena, dia directional gitu ya, tapi dia nggak perlu ada antena tambahan. Jadi si access point-nya ini bisa di tilting gitu ya, bisa dinaik turunkan gitu ya posisinya. Jadi nggak perlu ada antena tambahan. Kemudian secara cabling juga dia bisa lewat bracketnya ini Pak. Gitu. Jadi nggak berantakan gitu ya Pak ya. Nah, ini contohnya, ilustrasinya gitu ya. Nah ini kalau antena yang omni gitu ya, apa access point yang menggunakan internal antena. Nah ini biasanya kalau internal antena ini omni gitu ya, jadi dia sinyalnya nyebar gitu ya. Jadi 360 derajat sinyalnya nyebar gitu ya, muter secara melingkar. Nah kalau directional, ini yang 9166D1 ini, dia directional nih. Jadi misalkan dalam satu ruangan atau ballroom yang gede, kita nih mau nembak gitu ya, nembak posisi tertentu di mana posisi tersebut mau dinaikkan secara signal lah gitu ya. Jadi bisa kita arahkan ke posisi tersebut gitu ya, karena dia directional tanpa adanya bahan antena eksternal. Oke. Nah ini secara apa ya, device fiturnya gitu ya, datasheetnya. Nah ini udah support 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz gitu ya, karena udah Wi-Fi 6E. Kemudian directional antena, dan dia udah support IoT ya Pak ya, jadi dia udah built-in environmental sensor. Jadi dia bisa mendeteksi misalkan suhu ruangan, kemudian kelembapan udara, nah itu udah support. Kemudian dia multi-gig gitu ya, jadi udah support sampai 5 Gbps gitu ya. Oke, nah ini ilustrasi gitu ya, use case di lapangan gitu ya. Nah ini si 9166D1 ini, nah ini misalkan kita mau arahkan ke area-area tertentu nih, misalkan kita mau naikin signal di area misalkan pojok, nah di pojok biasanya kan nggak ke cover tuh sama antena omni, nah itu bisa di enhance gitu ya, ditambahkan si 9166D ini, jadi bisa nembak ke area tertentu. Nah ini contoh misalkan di gudang gitu ya, atau di warehouse tuh. Nah di warehouse ini kan kadang barang-barangnya tinggi-tinggi gitu ya, itu bisa menghambat sinyal. Nah ini bisa dipasang misalkan di lorong-lorongnya aja gitu. Jadi yang di bagian ini, bagian rak-raknya ini nggak perlu di cover oleh WiFi gitu ya. Jadi bisa direksional gitu ya. Misalkan di ujung-ujung gitu ya, ada 2 AP, itu nembak gitu.
satu sama lain. Nah, ini bisa juga use case-nya seperti itu. Nah, ini contoh untuk di ini ya, koridor gitu ya, koridor yang memanjang misalnya. Nah, kalau Omni kan dia membulat, itu dia nggak untuk di koridor. Kalau pakai Omni biasanya butuh banyak AP gitu. Karena kan kalau Omni dia membulat, jangkauannya nggak panjang gitu ya. Kalau dengan yang directional ini dia bisa kita pasang dua aja, misalkan di ujung dan ujung gitu. Jadi dia lebih directional gitu. Kemudian di bandara, di hangar ya, hangar bandara gitu ya, ini juga bisa. Oke, ya ini portfolio gitu ya, outdoor access point dari kita gitu ya. Ada MR78, 76 dan 86 ini dari Meraki gitu ya. Nah, ini C9124. Nah, ini outdoor access point kita. Ini support Wi-Fi 6 ya. Ini belum Wi-Fi 6 gitu ya. Kemudian yang 9163, nah ini bisa dual mode ya, bisa Meraki juga bisa Katalis. Nah, ini udah Wi-Fi 6E. Gitu. Nah, ini yang seri tertinggi kita gitu ya, access point outdoor kita. Nah, ini lebih industrial ya, jadi heavy duty. Jadi tipenya yang IW9167i. Ya, nah ini rugged gitu ya, jadi dia pakai aluminium case, dia udah support multi-gig gitu ya, dan udah support Wi-Fi 6E juga. Ya. Oke. Nah, ini mechanical spec ya, ini secara dimensi ya, device-device access point kita. Ini ada 9120AX. Nah, ini untuk indoor. Ini secara perbandingan ya. Dia 9130. Ini indoor juga, tapi udah support high density. Kemudian 9136. Ini udah Wi-Fi 6E ya. Ini lebih besar. Oke, nah ini gambaran secara fisik ya, device-nya seperti apa. Ini layout untuk bagian portnya gitu ya. Oke, next. Nah, ini untuk bracketnya. Ini yang indoor ya, indoor AP yang bisa bracketnya di ceiling. Ini bagian frontnya. Nah, ini bagian belakangnya nih yang connect si AP mount-nya. Oke, nah ini yang bracket tipe yang 2. Seperti ini. Oke, nah ini tadi ya yang misalkan kita mau katalis atau kita mau Meraki nih. Nah, itu bisa juga di convert ya, dari katalis ke Meraki maupun dari Meraki ke katalis. Jadi kalau dari katalis ke Meraki ini bisa secara konversinya bisa menggunakan C9800 WLC-nya. Oke, nah ini tipe-tipe atau apa ya, cara gitu ya, atau deployment dengan network infra gitu ya. Jadi access point ini beberapa tipe connectivity yang bisa disupport oleh Cisco gitu ya, dengan koneksi access point ke access switch-nya gitu ya. Nah, ini contoh misalkan satu link dari access point ke access switch gitu ya. Nah, ini AP negotiate power gitu ya, buat power up si AP-nya.
kemudian dia ngenyamain duplexnya gitu ya, dari dia CDP dan LDP protokol. Kemudian multi-gig, rekomendasinya multi-gig gitu ya. Kemudian kabelnya Cat6 atau Cat6A gitu ya. Oke, nah ini perbedaannya kalau misalkan portnya multi-gig dan portnya 1G, 1G aja. Nah kalau multi-gig dia UDP throughputnya sampai 2,8 Gbps gitu ya. Nah kalau yang portnya 1G, even Wi-Fi 6-nya cuma udah support 6E gitu ya, tapi kalau akses switch-nya belum multi-gig, dia akan mentok di 900 Mbps. Gitu. Jadi untuk Wi-Fi 6E, access point Wi-Fi 6E memang rekomendasinya si akses switch-nya portnya support multi-gig. Kalau ingin throughputnya maksimal gitu ya. Oke, nah ini kalau ada dua kalau di tipe C9136 ini dia udah ada port data gitu yang bisa dipakai gitu ya untuk redundancy gitu ya. Jadi yang satu aktif, yang satu pasif. Oke, jadi bisa dibuat aktif pasif, bisa juga dibuat agregat gitu ya. Ini contoh dua port gitu ya, connect ke access switch, yang satu aktif, yang satu standby gitu ya. Jadi traffic lewat port yang satu gitu ya. Kemudian port yang satunya lagi dia standby, dia cuman negotiate SMTP atau LLDP aja. Nah, once misalkan link satunya mati, nah dia akan pick up ke yang link satunya. Oke, nah ini kalau aktif-aktif ini bisa dengan LAG ya. Gitu. Jadi link aggregation. Jadi di switch-nya di set LAG, di access point-nya di setting LAG. Jadi kedua linknya bisa aktif bersamaan. Oke, nah itu tadi untuk deployment gitu ya, access point Wi-Fi 6E di network gitu ya. Jadi ada beberapa opsi gitu ya, single link, kemudian dual link aktif pasif, kemudian dual link aktif aktif. Gitu. Jadi secara rekomendasi sebenarnya memang akses point akses switch-nya support multi gig gitu ya, biar traffic atau throughput dari si Wi-Fi 6E-nya ini terutilize secara maksimal. Oke, nah di bagian security juga Wi-Fi 6E ini ada enhancement ya. Jadi tadi udah sempat dibahas. Jadi di Wi-Fi 6E ini WPA3 mandatory ya. Jadi security WPA3 ini di Wi-Fi 6E jadi mandatory. Di sebelumnya kan Wi-Fi 6 dia opsional gitu ya. Dia bisa pakai WPA2 ataupun WPA3 gitu. Kemudian ada PMF gitu ya, Protected Management Frame. Jadi ini frame atau protokol gitu ya yang nge-encrypt network gitu ya. Jadi ini berguna untuk open network gitu ya. Misalkan di bandara atau di misalkan di tempat-tempat publik gitu ya. Itu misalkan ada access point yang di open ya. Nah itu berguna untuk itu. Jadi nanti traffic datanya akan dienkripsi gitu dengan si PMF ini. Dan ini ya udah mandatory ya di setiap device yang Wi-Fi 6E-nya gitu. Oke, mungkin itu aja ya Pak ya, Bapak Ibu, paparan terkait Wi-Fi 6E, kemudian
sejarahnya, kemudian perkembangan teknologi Wi-Fi 6E dan device-device dari Cisco yang udah support Wi-Fi 6E. Nah, kalau ada pertanyaan di Bapak atau Ibu. Ya, silakan Bapak-Ibu, Ibu-Ibu, kalau ingin bertanya, silakan open mic aja, nggak apa-apa. Atau kalau di kolom chat juga bisa, nanti kita bacakan. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Budiman. Mas Fajar, ini WPA 3-nya apakah bisa dibuat schedule security secara terjadwal? Gimana Pak? Sorry. Nih, di kolom chat ada pertanyaan Mas Fajar dari Pak Adi. WPA 3-nya apakah bisa dibuat schedule security secara terjadwal? Schedule ini maksudnya seperti apa ya? Kalau kan sebenarnya WPA 3 ini kan kayak misalkan autentikasi gitu ya dari user connect ke network gitu ya. Nah, terjadwal ini saya kurang paham nih. Untuk terjadwal ini Ya, seperti apa ya? mungkin Pak Ade bisa nambahin Pak pertanyaannya Pak agar lebih clear lagi. Maksudnya schedule security-nya apanya Pak yang terjadwal? Apakah pergantian passwordnya atau apa gitu? Oke, ini ada pertanyaan lagi Mas Fajar. Update passwordnya Mas Fajar. Untuk update passwordnya ini apakah ada notifikasinya gitu? Apakah untuk Oke. adminnya atau YouTube reminder jadi setiap 3 bulan sekali harus ganti password atau sebulan sekali seperti itu mungkin maksudnya. Oke, jadi misalkan scheduling perubahan password gitu ya Pak ya? Itu. Oke. Kalau ini, nah sebenarnya saya belum pernah ada use case seperti itu ya Pak ya, untuk scheduling update password gitu ya. Cuman ini perlu saya cek dulu sih ya Pak, terkait capability itu ya, apakah support untuk itu atau enggak gitu ya Pak ya. Mungkin ini sebagai catatan dulu ya Pak ya. Noted Mas Fajar. Jadi ada pertanyaan lagi dari Pak Denny. Izin bertanya Pak, sesuai penjelasan Bapak mengenai keunggulan dari teknologi Wi-Fi 6E, jika dari sisi investasi, menurut Bapak kapankah kita mulai mengadopsi teknologi ini? Apakah dari sisi hitungannya cost-nya juga menjadi lebih efisien? Bagaimana Mas? Apakah baiknya mengadopsi Wi-Fi 6, 6E, atau 7E? Nah, bagaimana nih Mas Fajar? Oke, ini ya, ini mungkin insight dari segi bisnis ya Pak ya. Mungkin sebenarnya ya gitu ya, untuk real pengadopsian di Indonesia sebenarnya saat ini secara regulasi belum bisa sebenarnya Pak ya, Wi-Fi 6E ini. Mungkin soon ke depannya akan ada keluar perizinannya gitu ya dari Kominfo. Oke, dari sisi investasi sebenarnya itu tadi ya, karena kan Wi-Fi 6 ini technically memang dia support untuk high throughput gitu ya. Mungkin dari gitu ya, dari access point yang biasa gitu ya. Kalau ditanya lebih efisien atau enggak, balik lagi ya, dari hitung-hitungannya sebenarnya realnya saya kurang paham gitu ya. Mungkin bisa dihitung dari efisiensi ketika misalkan, oh ini kita pakai Wi-Fi legacy misalkan Wi-Fi 5 atau Wi-Fi 6 bukan Wi-Fi 6E gitu ya. Tapi dengan teknologi seperti itu pekerjaan terhambat misalkan. Jadi misalkan contoh lah kita ini perusahaan retail gitu ya. Perusahaan retail punya banyak retail di seluruh Indonesia gitu ya, tersebar di seluruh Indonesia. Nah, kita pakai Wi-Fi 5 atau Wi-Fi 6, apa yang Wi-Fi 6 aja gitu ya. Ternyata di situ secara availability, secara throughput itu ternyata nggak cukup gitu ya. Itu nggak cukup dan menghambat transaksi toko misalnya gitu ya. Nah, itu bisa menghambat sebenarnya dari segi
cost gitu ya, bukan cost. Jadi dengan terhambatnya koneksi gitu ya, juga akan menghambat si customer ini akan melakukan transaksi gitu ya. Nah, misalkan kita replace nih dengan Wi-Fi 6E, nah itu throughput-nya lebih tinggi gitu ya, kemudian performance-nya juga lebih baik. Itu si customer misalkan dari tadinya dia setiap transaksi membutuhkan 10 menit atau 15 menit gitu ya. Tapi ketika kita ganti dengan akses point Wi-Fi 6E, dia cukup misalkan 1 sampai 3 menit aja setiap transaksi. Nah, itu kan otomatis meningkatkan ini ya, performa gitu ya, atau meningkatkan penjualan si toko tersebut gitu. Jadi pendekatannya sebenarnya si Wi-Fi 6E ini bagaimana dia meningkatkan gitu ya proses pekerjaan gitu ya di perusahaan bapak-bapak gitu ya. Dan itu tadi gitu ya, dilihatnya sebenarnya kondisi existing saat ini gitu ya di tempat Bapak, apakah sudah misalkan pakai Wi-Fi 6 ini udah parah banget nih performa jaringannya, misalkan dari yang tadinya transaksinya harus misalkan sekian M tiap hari, tapi gara-gara itu jadi loss kan, jadi loss beberapa miliar gitu. Nah, itu kan bisa antisipasi gitu ya dengan koneksi atau jaringan yang lebih baik gitu sih. Jadi pendekatannya ke arah seperti itu sih, Pak. Jadi harus diukur terlebih dahulu. Oke, Mas Fajar, sebelum soal selanjutnya ini ada titipan pesan dari peneliti XMI. Bisa bantu open cam-nya nggak Mas? Buat ada liputannya nanti. Oke, open cam, sorry. Oke, sambil paralel kita sebelum membaca pertanyaan selanjutnya, ini dari tugas merespons ini mungkin Bapak Ibu bisa bantu untuk isi titik kami juga. Karena dengan titik kami ini kami bisa mencoba menghubungi Bapak Ibu lagi ke depannya untuk mengenai update informasi terbaru, ataupun nanti kalau di akhir acara ini akan ada sesi dontes. Jika Bapak Ibu pemenangnya, Bapak Ibu akan kami hubungin dari data yang kami berikan di akhir ini gitu. Oke, mungkin selanjutnya, Mas Fajar, ini ada pertanyaan lagi nih dari Pak Hafid. Izin bertanya Pak, baiknya di Wi-Fi 6E ini agar tidak inference, untuk setup channel ini bagusnya di setup manual atau dibuat otomatis ya? Untuk channelnya. Oke, sebenarnya dua cara itu bisa digunakan gitu ya. Karena kan di set otomatis pun sebenarnya tetap performanya akan lebih bagus gitu ya. Karena kan dia menggunakan frekuensi yang berbeda gitu ya dengan yang 2,4 dan 5 GHz. Nah, channelnya ini bisa dibuat manual ataupun otomatis, itu sama aja gitu ya. Jadi dibuat manual akan lebih baik kalau kita tahu nih usernya ini misalkan usernya ini PC-PC yang di-provide oleh kantor sendiri, dan kita tahu nih spek PC-nya seperti apa, misalkan dia bagus kalau di channel berapa gitu. Nah, itu akan bagus kalau kita dibuat manual. Cuman kalau misalkan kita implementasinya misalkan di public space gitu ya, yang usernya kita nggak tahu behavior-nya seperti apa, kemudian client device-nya seperti apa, itu better dibuat otomatis aja gitu. Jadi otomatis kan tadi ya ada beberapa metode, yaitu in-band dan out of band gitu ya. Nah, kalau in-band itu kan ada passive scan, kemudian active scan, itu works kalau dibuat otomatis gitu sih, Pak. Oke, Balik lagi jadi sih balik lagi. itunya, kebutuhannya seperti apa. Betul. Oke, Mas Fajar, ini ada pertanyaan selanjutnya. Perangkat web dari Pak Iwan, perangkat Wi-Fi 6E ini apakah support EWC seperti yang sebelumnya? Kalau support versi berapa iOS Mas seperti itu? Oh, EWC ya. Jadi Ya, sedikit update ya, Pak ya, untuk yes. access point yang EWC, yang embedded wireless controller itu sampai saat ini belum ada update lagi sih, Pak. Jadi EWC ini saat ini udah EOS device-nya.
kalau nggak salah di November atau tahun Di depan kalau nggak salah. di di November ini kalau nggak salah Mas Iya, Fajar. betul. Di Jadi November ini perangkat, udah ya, jadi itu EOS. saya berarti kerja untuk tahun ini. Untuk EWC ini perangkatnya sudah EOS di November tahun ini dan itu tidak ada penerusnya. Jadi diharapkan dari Cisco itu Bapak Ibu-Ibu jika ingin menggunakan EWC bisa menggunakan WLC yang versi virtual. Nah, versi virtual itu seperti apa? Ada banyak tipenya Pak. Bisa super VMware, yang Hyper-V, ataupun Motorola Cloud itu pun juga bisa. Cloud-nya itu pun ada Azure, AWS, Google Platform, seperti itu. Jadi ada banyak Pak pilihannya. Nah, jadi untuk kedepannya sudah tidak ada lagi untuk PWC-nya. Seperti itu update-nya Pak. Lanjut Mas Fajar, ini ada teman pertanyaan nih dari Pak Ade. Nah, untuk implementasi SSID, apakah lebih baik menggunakan seamless satu SSID atau SSID yang berbeda-beda? Jika untuk di ruangan yang sama dengan beberapa bagian divisi lain yang berbeda-beda. Nah, ini bagaimana nih Mas? Baiknya SSID tipe 1 atau banyak disesuaikan dengan kebutuhan? Oke, Perspektifnya seperti apa? ya ya. Balik lagi, jadi kebutuhannya seperti apa? Jadi untuk enterprise network gitu ya, biasanya usernya banyak gitu ya, kemudian tiap bagian itu beda-beda gitu ya. Nah itu lebih baik dibuat seamless sih. Jadi dibuat seamless gitu ya. Jadi satu akses port, satu SSID misalkan di broadcast ke beberapa area gitu ya. Nah itu lebih bagus. Jadi misalkan dibuat 2 atau 3 SSID, misalkan SSID 1 untuk finance, SSID 2 untuk tim admin gitu ya, atau SSID 3 misalkan untuk tim IT. Nah, ketika dibuat seamless seperti itu, kita bisa controlling terhadap SSID-nya lebih advance ya Pak ya. Misalkan nih tim IT ini, SSID tim IT ini punya privilege akses ke semua network di kantor gitu ya. Kemudian bisa akses ke arah data center, bisa akses ke arah network yang lain gitu ya. Misalkan untuk finance atau admin itu dibedakan privilege aksesnya gitu ya. Nah itu akan jalan kalau kita menggunakan seamless SID gitu ya. Nah, kalau di Cisco Catalyst itu perlu ada yang namanya wireless controller gitu ya. Atau kalau di Meraki itu tadi menggunakan dashboard cloud gitu ya. Itu sih Pak. Kalau memang secara size perusahaannya atau environment-nya besar, nah itu rekomendasi menggunakan seamless gitu ya. Cuman kalau misalkan kebutuhannya cuman satu SSID nih, satu ruangan gitu ya, nggak ada ruangan lain, dan satu ruangan itu misalkan cuman ada 10 orang gitu ya, nah itu cukup satu SSID aja, nggak perlu seamless sih Pak. Kalau Oh, kebutuhannya gede gitu ya, nah itu perlu seamless SSID sih Pak. oke, mungkin kita di kampung. Pak Ade untuk jawaban dari Mas Fajarnya. Selanjutnya dari Pak Danang Pak. Mas Anas, saya mau bertanya, dari sisi keamanan, bagaimana Wi-Fi 6 ini bisa meningkatkan aspek keamanan dibandingkan Wi-Fi sebelumnya? Apakah ada langkah tambahan yang perlu kita ambil untuk memastikan keamanan Wi-Fi 6 ini? Seperti itu. Oke, tadi ya di Wi-Fi 6E ini tadi udah support ini ya, tadi enkripsi traffic data gitu ya. Dan di Wi-Fi 6 ini kan belum ada gitu ya. Jadi ini berguna untuk open network gitu ya. Jadi SSID yang di broadcast di public space gitu ya. Bisa kan user-usernya random kan tuh. Jadi siapa aja yang uh, akses. Nah itu secara security itu tadi ya udah terenkripsi traffic datanya gitu ya. Uh, udah terenkripsi gitu ya. Kemudian tadi udah support WPA3 dan itu secara uh, keamanan atau security-nya udah lebih baik dari si Wi-Fi 6 gitu sih Pak. Oke. Nah, nih Mas Fajar, pertanyaan dari Pak Yudi nih, cukup menarik. Ingin bertanya, jika banyak device lain yang belum support Wi-Fi 6E, apakah ada urgensi untuk mengimplementasikan Wi-Fi 6E?
atau kita bisa setting otomatis mobile Wi-Fi 6E jadi Wi-Fi disupport oleh device lain nantinya. Nah ini bagaimana nih Mas? Mungkin ini yang banyak juga dialami oleh bapak ibu yang ada di sini juga. Oke, ya. Itu tadi ya. Jadi Wi-Fi 6E ini memang nggak bisa kita upgrade dari segi akses poinnya aja ya. Jadi memang dari sisi klien juga harus support Wi-Fi 6E gitu ya. Nah, akses point Wi-Fi 6E ini bukan berarti si 2,4 sama 5 GHz ini dibuang gitu ya. Enggak gitu ya. Jadi dia nambahin band baru. Jadi ada tiga channel nih, ada 3 band channel baru, 2,4, 5 GHz, dan 6 GHz. Nah, misalkan usernya ini belum support nih 6 GHz gitu ya, misalkan device lama. Nah, itu masih tetap bisa connect ke access point Wi-Fi 6E gitu ya. Jadi bisa tetap di support gitu ya, bisa connect dengan device network gitu ya dengan menggunakan 2,4 dan 5 GHz band gitu ya. Nah, untuk pengimplementasiannya tergantung tadi ya. Memang dari segi kebutuhan nih, misalkan di perusahaan Bapak nih usernya banyak gitu ya, kemudian traffic-nya gede gitu ya, kebanyakan video streaming gitu ya. Video streaming, kemudian online meeting gitu ya. Nah, itu memang sudah saatnya menggunakan Wi-Fi 6E gitu ya. Nah, untuk client device sendiri memang saat ini belum banyak ya. Biasanya di keluaran HP terbaru atau di device gitu ya, atau di HP gitu ya. Itu HP-HP terbaru sih udah support sih 6 GHz Pak. Gitu. Iya, betul. Jadi mungkin kalau perangkat lama mungkin bisa di 2,4 atau 5 GHz bandnya. Tapi itu keluaran terbaru misalnya tahun 2024 biasanya laptop, tablet, ataupun handphone, gadget, gawai seperti itu sudah support frekuensi 6 GHz. Hanya saja di Indonesia frekuensi itu masih belum bisa digunakan. Tapi mungkin suatu saat apakah di tahun depan prasyarat dan dokumentasi untuk publish frekuensi 6 GHz cepatnya, nah itu sudah bisa Bapak nikmati nih fitur layanannya. Karena yang kita tahu sendiri kan di 2,4 sekarang sudah cukup match kondisinya, semua perangkat-perangkat IoT atau perangkat lain pun dengan 2,4 semua itu sudah penuh. Jadi itu jadi hambatan juga koneksi di kita yang banyak menggunakan video conference, video streaming, dan lain-lain. Seperti itu Bapak. Nah, Mas Fajar, ini ada tambahan lagi nih dari Pak Edi. Mau nanya, ada tips, bisa di-sharing nggak Mas? Tips terbaik untuk setup Wi-Fi agar tidak menjadi interferensi channel? Dan apa yang jadi concern dalam Wi-Fi 6 seperti itu? Biar nggak interference channelnya, diapakan ini sebaiknya gitu. Oke. Ini kalau kita ngomongin misalkan implementasi Wi-Fi 6E ini di perusahaan Bapak belum diimplementasikan gitu ya. Jadi masih pakai legacy 2,4 atau 5 GHz. Nah, misalkan di dashboard controller kan biasanya ada tuh utilization channel-channel yang udah penuh gitu ya. Nah, sebenarnya itu bisa dilakukan dengan manual gitu ya. Misalkan kita bisa lihat nih, misalkan itu tadi ya, kita lihat nih utilization di channel tertentu itu udah penuh gitu ya, udah penuh. Nah, itu bisa kita preferensikan atau kita bisa set manual gitu ya di lokasi tertentu tersebut. Misalkan device-device baru tuh mau connect nih, nah itu bisa di set manual dengan diarahkan dengan channel tertentu. Nah, itu kalau misalkan kita udah tahu nih channel-channelnya itu yang kepakai udah berapa gitu ya. Nah, kalau misalkan kita dalam implementasi baru, ya, kalau dalam implementasi baru, secara best practice-nya memang kita buat tahu-tahu dulu sih Pak. Jadi kita kan belum tahu nih behavior atau landscape device-device atau client-client device-nya itu seperti apa gitu ya. Dia misalkan cuman support di 20 MHz gitu ya. Dan otomatis 20 MHz kan channel-channel yang bawah gitu ya. Nah, itu bisa interference dengan sinyal-sinyal lain kan. Nah, itu kalau Bapak itu belum tahu landscape-nya itu seperti itu,
better kita buat otomatis dulu, auto gitu. Jadi si auto ini kan dia mengikuti channel-channel yang disupport oleh si client device itu. Itu. Nah, ternyata misalkan channel tertentu nih, misalkan channel 21 atau channel 5 itu udah penuh nih, udah banyak yang pakai. Nah, kita bisa buat manual gitu ya, kita ubah channelnya gitu. Jadi sebenarnya tergantung kondisi lapangan sebenarnya kalau untuk setting channel ini ya. Jadi nggak ada aturan baku gitu ya sebenarnya gitu. Nah, cuman memang kita akalin, misalkan kita nih belum tahu gambaran client device seperti apa gitu ya, itu kita better dibuat auto dulu. Kita misalkan udah berjalan lama gitu ya, networknya udah established lama, itu kan bisa kelihatan tuh utilization channel-channelnya itu ada berapa nih. Misalkan yang tinggi nih di channel ini. Terus penggunanya siapa aja. Terus kita bisa lihat nih di AP berapa sih? Misalkan AP 20. Nah, AP 20 ini lokasinya di mana? Misalkan dekat ruang admin atau ruang apa. Nah, itu bisa kita mapping gitu ya, seperti itu. Kita bisa, ganti deh channelnya ke channel ini gitu ya. Jadi device-device yang ternyata support channel tertentu juga bisa pindah gitu ya, dari yang tadinya channel misalkan 21, misalkan kita pindahkan ke channel misalkan 40 gitu. Nah, itu salah satu contoh sih. Jadi cara implementasi sangat dinamis ya untuk channel ini gitu. Tergantung kondisi lapangan sih Pak gitu. Oke. Mungkin ada tanya dari Pak Jari, tadi mungkin saya juga sama Mas Fajar sebelumnya. Nah, ini ada tanya dari Pak Deden mungkin yang bisa saya bantu jawab. Port controller access point apakah butuh license? Jika iya, bagaimana peraturan license-nya dengan perangkat? Jadi port controller ini sebenarnya dia tidak ada license di dalam controllernya, tapi Bapak cukup bayar untuk supportnya saja. Nah, kalau selanjutnya untuk licensing itu perhitungnya itu sekarang di Cisco itu licensing tidak mengikat di controller Pak. Seperti dulu, kalau dulu kan Aeronet itu license-nya terikat di controller. Tapi di Cisco Catalyst yang sekarang ini license itu menempel di perangkat API-nya yang ada di license DNA. Jadi license DNA itu fungsinya itu selain untuk bisa sebagai sensor telemetri untuk DNA center, tapi bisa juga digunakan sebagai untuk controller ke PLC-nya di AP tersebut. Jadi untuk AP diwajibkan untuk dibeli license DNA agar bisa dikontrol atau dimanage oleh PLC-nya. Jika tidak ada license DNA itu, di AP tidak bisa dikontrol oleh PLC. Seperti itu, Pak. Nah, kalau dia pertanyaan dari Pak Asep, mungkin saya bantu jawab juga, apakah AP tersebut akan otomatis terdeteksi oleh Meraki dashboard atau harus dirubah ke mode Meraki dulu? Nah, jadi untuk di AP Katalis ini, ada tipe yang dia support untuk Katalis, ataupun juga untuk Meraki. Nah, bedanya itu di firmware-nya, Pak. Jadi kalau mau ganti ke Meraki, firmware AP itu harus diganti ke Meraki. Betul seperti itu, Mas Fajar? Yang cewek, tipe cewek. Ya, gimana Mas? Sorry. Jadi untuk tipe AP yang CW91 seri 9100 yang baru, ini bisa dual mode, yaitu kayak untuk di Katalis ataupun juga di Meraki. Nah, kalau existing jauh ternyata dia sudah order versi Katalis agar bisa terdeteksi di dashboard Meraki, berarti si AP tersebut harus diganti firmware-nya ke firmware Meraki. Betul begitu, Mas ya? Ya, betul Mas. Jadi memang tadi ya sempat dibahas conversionnya itu memang dari firmware-nya gitu ya Pak. Jadi misalkan udah pakai katalis nih firmware-nya. Nah, itu untuk bisa terdeteksi kita masukkan ke dashboard-nya Meraki, itu akses point-nya itu harus dirubah dulu dari OS-nya gitu ya. Dari tadinya katalis iOS gitu ya. Nah, itu diganti ke Meraki. Gitu sih Pak. Oke, thank you Mas Fajar. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Budi Hartanto, mungkin akan saya coba dijawab. Data band 6 GHz ini punya problem jangkauannya. Artinya kita harus menambahkan lebih banyak perangkat yang ujung-ujungnya nambah biaya. Bagaimana strategi yang baik ketika memilih migrasi ke Wi-Fi 6 ini dia mendapatkan benefit yang maksimal. Jadi kalau saran dari kami Pak, dari saya, mungkin sebelum penambahan perangkat kita sebaiknya melakukan assessment dulu Pak.
assessment dari MUI. Kami bisa melakukan assessment menggunakan kita punya toolsnya yang namanya EKHAU. Jadi di situ kita akan cek ruangan Bapak seperti apa dari denah yang Bapak kasihkan ke kami, ke layoutnya, nanti kan memberikan rekomendasi ada berapa titik di situ. Dari titik tersebut akan kita survei kembali. Apakah titik tersebut sudah sesuai nanti dengan kebutuhan lokasi sana, karena ya titik tersebut akan dibandingkan lagi dengan infrastruktur bangunan di sana. Apakah ada besi, kayu, ataupun penghalang obstacle lainnya yang bisa mempengaruhi pengurangan sinyal. Seperti itu, Bapak. Jadi ada dua versi pendekatan. Pertama, dari dengan lokasi, kita menggunakan tools EKA untuk menentukan berapa titiknya. Dari itu, nanti kita menggunakannya lagi untuk set survei di lapangan. Sehingga penggunaan migrasi ke Wi-Fi 6 ini lebih efisien. Seperti itu. Nah, ada pengen bagus nih dari Ibu Setiawati ini, Mas Fajar. Kenapa harus upgrade dari Wi-Fi 6 ke Wi-Fi 6E? Bukannya lebih baik upgrade langsung ke Wi-Fi 7? Karena lebih banyak kelebihannya. Nah, kenapa nih, Mas? Kenapa nggak langsung Wi-Fi 7 aja nih? Kan yang lagi heboh saat ini ada terbaru gitu. Oke, ya. Jadi Wi-Fi 7 ini sebenarnya masih jauh gitu ya untuk bisa diadopsi di Indonesia. Bahkan di global pun di US biasanya yang paling duluan gitu ya, itu standarisasinya pun belum keluar gitu ya. Misalnya dari IEEE itu yang organisasi yang melakukan standarisasi gitu ya, itu belum mengeluarkan regulasi ataupun standarisasi untuk si Wi-Fi 7 ini per 2024 gitu ya. Nah, itu pun masih lama gitu ya. Jadi ketika misalkan nih Wi-Fi 7 ready lah, misalkan 1 tahun 2 tahun ke depan di global, mungkin ke Indonesia bisa kita pakai gitu ya Wi-Fi 7 itu mungkin 5 atau 10 tahun mendatang sebenarnya gitu. Jadi masih terlalu lama gitu ya. Contoh Wi-Fi 6E aja gitu ya. Wi-Fi 6E ini diperkenalkan tuh tahun 2021 atau 2020 gitu ya, saya lupa. Itu sampai 2024 ini masih dalam proses ratifikasi ya di Indonesia. Jadi memang prosesnya lama gitu ya. Nah, untuk Wi-Fi 7 ini kenapa nggak langsung Wi-Fi 7 ya? Tadi ya, kebutuhannya sekarang udah banyak nih kebutuhan high throughput gitu ya, throughput yang tinggi gitu ya. Kemudian itu tadi ya channelnya udah makin numpuk, makin banyak yang di 5 GHz gitu ya. Nah, alangkah baiknya memang kita adopsi Wi-Fi 6E gitu ya. Karena kan di Wi-Fi 7 pun sebenarnya upgrade-nya nggak begitu besar gitu ya. Karena kan di Wi-Fi 7 tetap dia menggunakan band-nya 6 GHz ya. Bocorannya seperti itu. Jadi nggak, misalkan Wi-Fi 7 artinya dia menggunakan band baru 7 GHz enggak. Jadi bocorannya memang dia akan tetap menggunakan 6 GHz walaupun dia Wi-Fi 7. Jadi Wi-Fi 7 ini bukan berarti dia mentang-mentang namanya Wi-Fi 7 gitu ya. Jadi dia menggunakan 7 GHz itu enggak. Jadi tetap dia menggunakan 6 GHz. Jadi memang yang terasa banget upgrade-nya itu dari Wi-Fi 6 ke Wi-Fi 6E gitu ya. Jadi dia ngebuka band baru gitu ya, otomatis jalannya baru lah gitu ya. Dan user-user pun bisa menggunakan jalan tersebut. Nah, kalau di Wi-Fi 7 upgrade-nya nggak terasa banget. Biasanya sih di upgrade di utilization atau di optimization protokol gitu-gitu sih. Dia nggak ngebuka band baru gitu sih Bu. Jadi memang Wi-Fi 6E ini kalau saya pribadi memang lebih baik di-upgrade ke Wi-Fi 6E yang udah ready gitu ya, secara global gitu ya. Di Indonesia juga paling setahun 2 tahun ke depan udah siap dipakai gitu ya. Dan device-nya pun udah ada gitu. Cisco udah meluncurkan device yang support Wi-Fi 6E gitu ya. Nah, untuk Wi-Fi 7 sendiri setahu saya vendor-vendor selain Cisco maupun Cisco gitu ya, itu belum ngeluarin tipe access point yang Wi-Fi 7 gitu ya. Cuman gitu ya memang Wi-Fi Cisco ini udah melakukan development ke arah situ gitu ya, ke Wi-Fi 7 gitu. Jadi udah melakukan development Wi-Fi 7-nya, terus udah testing, kalau masalah udah testing gitu ya di Wi-Fi 7-nya, cuman memang belum diluncurkan secara produk gitu. Yang udah ready itu ya Wi-Fi 6E gitu ya.
gitu sih. Jadi better memang ketika kebutuhannya udah mendesak, lebih baik ke Wi-Fi 6E gitu, karena nunggu Wi-Fi 7 masih sangat lama sih Bu. Itu. Betul. Karena dari Cisco sendiri launching produk Wi-Fi 7-nya baru mungkin hitungan hari. Karena baru sekitar 2 atau 3 minggu lalu baru launching di website Cisco. Tapi itu pun sendiri Iya. memang di Amerika sendiri masih belum banyak dijual seperti itu karena regulasinya masih belum selesai. Nah, kendala sama regulasinya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan Pak Sigit, cuman saya kurang dapat nih Bapak poinnya apa pertanyaannya. Mungkin bisa dibantu dijelaskan lagi pertanyaan apa. Mungkin Mas Fajar nih, ada pertanyaan dari saya nih. Kalau kita lihat nih di Wi-Fi 6, kita kan ada seri 9105 hingga 9130. Itu ada yang antena internal, ada yang antena eksternal. Nah, kalau seri terbaru ini di 9166, 9136, apakah ada antena eksternal juga untuk indoornya? Ada sih Pak, ada. Ada yang kalau yang 9166 itu ada yang seri I internal gitu ya, ada yang seri E eksternal, kemudian ada yang seri D. Yang seri D ini yang itu deh, yang ada directional antenanya. Oh, ya. Kalau seri D ini lebih bagus digunakan misalnya buat gudang-gudang yang banyak rak tinggi gitu misalnya. Yang buat Betul, tujuannya betul. tembak ke depan seperti itu. Ya, Oke, directional. mungkin untuk sesi Q&A mungkin saya tutup dulu karena habis ini ada dari teman-teman customer experience MI untuk ingin menjelaskan sesuatu mengenai Telekom. Mari silakan Bu Santi untuk penjelasan Telekomnya. Ibu Susanti, saya kembalikan lagi ke customer experience untuk melakukan penjelasan perihal Telekom di pagi hari ini. Atau dari Mas Tahu, bisa bantu? Ya, mungkin di kolom chat ada Bapak Ibu bisa melakukan isi klik link survei untuk feedback formnya, di mana feedback form tersebut membantu kami untuk dapat keep in touch dengan Bapak Ibu untuk update teknologi ke depannya, solusi-solusi dari MUI, agar kami bisa mengupdate lagi jika ada solusi, event, atau acara-acara MUI bisa kita berikan ke Bapak Ibu. Dan juga di setelah sesi ini mungkin akan ada sesi door prize untuk 3 pemenang akan mendapatkan hadiah sebesar 500.000 masing-masing ketiga orang dalam bentuk buku. Nah, jadi kami harapkan Bapak Ibu tolong dibantu di sisi Bepomnya agar kami juga bisa menghubungi Bapak Ibu lagi jika Bapak Ibu menang di sesi pada pagi siang hari ini. Oke, saya kasih waktu mungkin sekitar 2 menit untuk bantu isi feedback formnya sebelum kita masuk ke sesi door prize. Oke, link sudah diupdate kembali. Jika yang belum klik feedback form, mohon dibantu Bapak Ibu untuk dapat isi feedback formnya di siang hari ini karena Bapak Ibu dapat membantu kami untuk menjadi lebih baik kembali. Oke, 1 menit lagi sebelum kita masuk ke si dokter. Pak Robi, mungkin kita bisa foto bersama terlebih dahulu, Oh baru ya, lanjut ke sesi door prize. ya Bu Susanti, terima kasih. Mungkin Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, mohon dibantu untuk dapat papan komen sesaat. Lakukan sesi foto. Nanti akan bantu dengan tim dari customer experience kami. Bapak Ibu yang belum menyalakan kamera, boleh dibantu untuk menyalakan kameranya, karena kita akan melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu, baru kita lanjutkan ke sesi door prize gitu. Open camera aja.
Ada dua. Oke. Oke. Kalau gitu mungkin ini kita hitung mundur ya untuk foto bersamanya. 3, 2, 1. Oke. Bisa sekali lagi. 3, 2, 1. Oke. Untuk sesi foto terima kasih Bapak Ibu yang sudah membantu untuk mengaktifkan kameranya juga. Mungkin untuk sesi selanjutnya kita bisa ke Mas Robi selaku tim produk Yap. dari Cisco di MII untuk sesi door prize-nya gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Tanti untuk waktunya. Baiklah, kita mulai aja. Saya coba share dulu. Kita menggunakan Web of Name untuk sesi ini. Oke, sudah kelihatan. Oke, kita mulai aja untuk yang pertama door prize pada siang hari ini. Apakah yang mendapatkan uang sebesar GoPay sebesar 500.000 di sesi yang pertama. Ya, kita mulai saja. Dan pemenangnya adalah ya, selamat Pak Fajar Sidik. Pak Fajar Sidik, apakah masih ada di sini Pak Fajar? Mungkin bisa open mic atau kolom chat aja menyatakan masih hadir di sini. Ya, Pak Fajar. Halo Pak Fajar. Untuk mengesahkan kemenangan ini, apakah Bapak masih hadir di sini? Oke, kita hitung mundur. Kalau masih ada respon, Pak Fajar 1, Pak Fajar 2, Pak Fajar 3. Oke, kita coba cari lagi untuk pemenang yang masih hadir di akhir acara ini. Dan pemenang yang pertama adalah iya, Pak Iwan Alim dari Daikin. Pak Iwan, apakah masih ada di sini Pak? Ini bisa open mic. Oke, dan kolom chat hadir. Selamat Bapak Iwan mendapatkan hadiah uang GoPay sebesar Rp500.000. Saya coba screenshot dulu sebentar. Oke, selanjutnya untuk pemenang kedua di siang hari ini, kita coba undi kembali dan pemenangnya adalah Pak Jody dari Japan Foundation Jakarta. Pak Jody, apakah ada di sini Pak Jody? Masih hadir di siang hari ini? Bisa open mic atau klik hadir atau chat hadir di kolom chat. Kita tunggu responnya dari Pak Jody. Pak Jody 1, Pak Jody 2, dan Pak Jody 3. Mohon Pak Jody. Kita undi untuk pemenang yang selanjutnya yang masih hadir di sesi akhir ini. Dan pemenang kedua kita adalah Pak Arfiansah dari Sumber Alkarya Trijaya. Apakah Pak Arfiansah masih ada?
Oke, Pak Arfiansyah di kolom chat menyatakan masih hadir di sini. Terima kasih Pak Arfiansyah. Saya screenshot dulu untuk pemenangan namanya. Oke, kita lanjut lagi untuk pemenang ketiga yang kita cari di sesi akhir ini. Selamat kepada Bapak Yong dari Sadana. Pak Yong, apakah masih hadir di sesi hari ini? Oke, Pak Yong sudah masih hadir. Terima kasih Pak Yong dan selamat untuk ketiga pemenang kita di siang hari ini. Selamat kepada Pak Iwan, Pak Arfiansyah, dan Pak Yong. Oke, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dengan berakhirnya sesi Doorpress pada siang hari ini, kami dari tim Cisco MII dan juga Metadata dan juga LPS Indojaya ingin mengucapkan terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu telah mendengar sesi update produk kami yang Cisco Wireless terutama di Wi-Fi 6E. Mungkin dari Pak Fajar ada tambahan lagi untuk closing. Oke, mungkin saya ucapkan terima kasih ya kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu atas kehadirannya. Semoga sehat-sehat selalu. Oke, terima kasih. Itu mungkin Mas Robi. Oke, terima kasih Mas Fajar. Oke, kita mungkin sesi pada siang hari ini kami tutup. Kami ucapkan terima kasih banyak dari tim produk Cisco dan juga dari tim distributor Cisco dari Kemenkes dengan Pak Fajar juga. Terima kasih untuk bantuannya untuk update ke kami mengenai Cisco Wireless. Oke, Bu Susanti, saya kembalikan lagi ke floor-nya. Oke, mungkin Bu Susanti lagi tidak hadir. Oke, kalau gitu saya closing aja. Bapak Ibu, terima kasih untuk kedatangannya. Sampai jumpa di sesi-sesi webinar Cisco ataupun webinar solusi MI selanjutnya. Sampai jumpa di tahun depan. Terima kasih semuanya untuk kehadirannya. Terima kasih Terima Bapak kasih Fajar dan Bapak tim. Ibu. Terima kasih. Terima kasih Pak.